Hubungan seorang pria yang sehari-hari sebagai buruh dengan wanita yang menjadi staf Bawaslu di Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan berujung tragis. Nyawa staf Bawaslu itu melayang di tangan kekasihnya. Bahkan ponsel, laptop hingga motor korban juga digasak pelaku. Hati keluarga mana tak hancur mendapati kerabat mereka sudah tiada. Hangatnya suasana rumah di Rokan Hilir Riau kini berubah duka. Bak disambar petir siang bolong, kepergian wanita 39 tahun bernama Maria Simaremare secara tiba-tiba sungguh menggoreskan luka teramat dalam. Ya, bagaimana tidak, wanita yang bekerja sebagai staf Bawaslu Ogan Komering Ulu Selatan tewas mengenaskan di tangan pria yang ia cintai. Penyesalan mungkin sudah terlambat karena pelakunya tetap harus bertanggung jawab. Pria 34 tahun akhirnya menyerahkan diri ke polisi usai menghabisi nyawa kekasihnya itu. Menjalin hubungan selama 3 tahun, kisah cinta tersangka dan korban berujung sia-sia. Perkara sakit hati jadi dalangnya. Pria yang bekerja sebagai buruh tersebut tersinggung dengan ucapan korban. Ia naik pitam dan gelap mata hingga menganiaya korban dengan sebilah pisau. Tak sampai di situ, tersangka bahkan mengambil motor, ponsel, serta laptop korban. Motif sementara hasil interogasi kita, pemeriksaan kita di awal ini, yang bersangkutan menyatakan yang mana tadi kita katakan itu ada hubungan asmara di antara mereka berdua dan sudah berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun. Ada kata-kata ataupun ucapan dari si korban yang membuat si tersangka ini tersinggung. Mano, ya Allah, ini dia, ya Allah, Mbak, astagfirullahaladzim. Kematian wanita 39 tahun itu sempat membuat warga Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan kaget bukan kepalang. Korban yang tak terlihat selama 1 hari ditemukan sudah terbaring kaku bersimbah darah di dalam rumah kontrakannya. Dulu ada apa nian, ngapo dak ini keluar-keluar dia nih, kata kami cak itu kan. Setelah dicongkel jendela kamarnya tadi, Kak Gito bukakan hordengnya, aku yang video kan. Begitu kami juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah Mbak, kataku ngapo cak ini Mbak, kejadian ini. Yang makin mengiris hati, hasil otopsi di Rumah Sakit Bayangkara M. Hasan Palembang, korban tewas karena luka di bagian leher. Penyebab kematian daripada korban ini adalah karena terhalangnya udara menuju ke paru-paru, dan kemudian dari hasil juga otopsi itu adanya luka sayatan di bagian leher, dan tentunya itu yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Insiden berdarah terjadi pada 24 Maret 2026 kala sejoli itu terlibat cekcok di rumah korban. Di momen inilah tersangka merasa sakit hati dan tersinggung dengan lontaran kalimat dari mulut korban yang menurutnya merendahkan. Emosi tak terbendung, pria 34 tahun itu gelap mata. Ia nekat menganiaya korban dengan senjata tajam. Melihat korban sudah tak bernyawa, tersangka kemudian mengambil sejumlah barang berharga korban. Pria itu lalu kabur menggunakan sepeda motor milik kekasihnya. Pria 34 tahun itu harus menjalani hidupnya di penjara. Tersangka dijerat pasal berlapis atas pidana pembunuhan yang disertai tindak pidana lain dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau maksimal seumur hidup. Tim MTek Media melaporkan.